Waspada bencana kebakaran. PT Pundarika Atma Semesta memproduksi mobil dan alat pemadam kebakaran Ajax selama 25 tahun sejak 1996. Ajax adalah produk berkelas internasional dengan kualitas terbaik untuk keselamatan jiwa dan harta benda Anda. Proses produksi dengan menerapkan standar ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, dan NFPA. Ajax memenuhi segala kebutuhan fire safety berkualitas untuk pemerintahan dan swasta. Hubungi 021 4288 6070 atau kunjungi website ayaxx.com. Utamakan keselamatan dengan Ajax. Kualitas dan kualitas. Ingat 021 4288 6070 atau kunjungi website ayaxx.com. Kita kali ini hadir di tempat yang tidak biasa. Rasanya tidak banyak dari kita, masyarakat umum, yang mengetahui adanya industri ini. Ini yang membuat saya kagum dengan keberadaan industri otomotif. Pabrik kami di sini hanya khusus spesialis di perakitan mobil pemadam kebakaran. Hai sahabat Sonora, apa kabar? Salam sehat buat Anda semua. Hari ini spesial karena saya berada di kawasan Gunung Putri Bogor. Saya berada di pabrik PT Pundarika Atma Semesta yang merupakan produsen mobil pemadam kebakaran dengan brand Ajax. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya teman-teman dan sahabat Sonora. Namun sebelum kita ngobrol, dapat saya sampaikan bahwa perbincangan kita pada hari ini sudah melalui protokol kesehatan yang ketat dan narasumber yang hadir di sini juga semuanya sudah divaksinasi. Nah, hari ini spesial karena saya berada di pabrik PT Pundarika Atma Semesta. Saya sudah bersama dengan Pak Raffi Hantono selaku Direktur PT Pundarika Atma Semesta. Halo Pak, apa kabar? Ya, apa kabar? Selamat sore. Salam sehat. Siap, salam sehat semua. Kemudian juga hadir Pak Waluyo selaku Kepala Produksi PT Pundarika Atma Semesta. Apa kabar Pak? Kabar baik, gimana kabarnya Pak Anton? Salam sehat juga. Ya. Anto Pak, nggak pakai Anto ya Pak. Ya. Kemudian narasumber saya di Klinik Otomotif Sonora tiap hari Sabtu, Pak Bewin Juwana. Apa kabar Pak? Salam sehat dan kita kali ini hadir di tempat yang tidak biasa. Betul. Rasanya tidak banyak dari kita, masyarakat umum, yang mengetahui adanya industri ini. Ini yang membuat saya kagum dengan keberadaan industri otomotif yang beda dengan yang saya tahu selama ini. Nah, begitu masuk pabrik PT Pundarika Atma Semesta kan kita dibuat takjub Pak ya. Begitu banyak mobil pemadam kebakaran di sini dan ternyata sudah ada sejak tahun 1996. Itu luar biasa. Mungkin Pak Waluyo atau Pak Raffi bisa cerita kepada sahabat Sonora. Dari tahun 1996 sampai dengan sekarang ini perkembangannya seperti apa? Kemudian PT Pundarika Atma Semesta itu apa saja yang sudah dibuat? Kita berdiri dari tahun 96. Dari tahun 96 kita mulai PT Pundarika berdiri, terus dari ke tahun kita di PT Pundarika ini kita spesialis di mobil pemadam kebakaran. Oke. Jadi pabrik kami di sini hanya khusus spesialis di perakitan mobil pemadam kebakaran. Jadi dari tahun ke tahun dari 96 sampai sekarang sudah 25 tahun ya dari tahun ini ya. Jadi kita sudah berdiri di sampai 25 tahun sampai saat ini. Iya. Jadi dari perkembangannya memang untuk pangsa pasarnya memang cukup bagus ya. Misalnya untuk pemadam kebakaran ini dipergunakan tiap pemerintah daerah ya, kabupaten kota itu seharusnya harus ada kan gitu, harus ada. Jadi memang untuk kebutuhan di Indonesia memang sangat banyak sekali keperluannya gitu. Iya. Selain pemerintah daerah, target marketnya siapa lagi, Pak Rahim?
Untuk yang pemerintah daerah sebenarnya kalau untuk dari ininya apa namanya, kan sebenarnya kita memang udah dari Sabang sampai Merauke sudah ada, produk kita sudah tersebar, gitu. Saya juga melihat bahwa negara kita ini sekarang ada pertumbuhan lapangan terbang. Betul. Nah, saya melihat itu sebagai titik-titik di mana kebutuhan akan pemadam nih ya harus ada gitu. Iya. Nggak mungkin sebuah lapangan udara dibuka kemudian tidak ada pemadamnya, dan ya karena saya tidak mengerti terlalu detail soal pemadam, tetapi untuk sebuah airport tentunya pemadamnya ini nggak bisa pemadam abal-abal gitu. Betul. Yang harus memiliki standar tertentu dan rasanya standar internasional ya, bukan standar setempat gitu. Ya, gitu. Memang kalau untuk jadi spesifikasi untuk mobil pemadam itu memang berbeda-beda Pak ya. Jadi ada yang diperuntukkan untuk city fire, untuk pemadaman kota gitu, terus ada untuk airport atau bandara, itu pun beda-beda dan standarnya pun beda-beda. Mungkin dari itu Pak Waloyo bisa lebih Detail. menjelaskan lebih detail kalau gitu. Speknya bagaimana nih Pak Waluyo? Ya, kalau untuk spek di mobil pemadam kebakaran ini memang sangat variatif ya Pak ya. Jadi mulai kebakaran dengan skopnya ibaratnya city fire, terus airport ataupun untuk skop di mining ataupun tambang. Untuk standar di airport sendiri memang udah mengacunya ke standar internasional Pak. Standar dengan di ICAO itu untuk standar internasional untuk penerbangan. Jadi mulai dari kecepatan maksimumnya berapa, akselerasinya berapa, pengereman berapa, itu udah semua dibakukan, distandarkan. Horsepower yang digunakan pun juga distandarkan. Jadi kalau untuk khusus untuk mobil pemadam kebakaran di airport atau di bandara memang mengacunya udah ke standar ke internasional dengan kebutuhan spesifikasi khusus baik dari engine, pompa maupun equipmentnya. Seperti itu. Oke. Kalau di sini sendiri Pak, proses pengerjaannya rata-rata butuh waktu berapa lama? Kalau untuk proses pekerjaan, kalau untuk spesial project ya Pak, seperti untuk airport itu kurang lebih kita di 6 bulanan. Karena kenapa 6 bulan? Terlihatnya waktunya lama ya Pak ya. Iya. Karena untuk proses ordering dari chassis sendiri, karena chassis ini masuknya spesial chassis sendiri ini bisa makan waktu 4-5 bulan untuk sampai di Indonesia. Iya. Sasisnya order. Iya, chassisnya kita harus order ke ATPM. Kalau biasanya untuk chassis untuk airport ini kita biasanya menggunakan chassis Eropa Pak. Tidak masuknya ke spesial chassis ya, bukan komersial chassis. Jadi chassis ini memang dibuat khusus dengan mengacu ke spesifikasi yang dibutuhkan oleh airport tertentu. Karena airport ini mempunyai banyak tipe atau kelasnya Pak. Misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas 6. Betul. Nah, Betul. itu mempunyai kapasitas air maupun power, kebutuhan powernya itu bervariasi. Iya. Jadi kebutuhannya harus disesuaikan. Bagaimana untuk pelabuhan? Karena saya melihat bahwa pemerintah kita sekarang juga serius menangani perbaikan Ya, pelabuhan ya Pak ya. dermaganya segala macam dengan Ya. fasilitasnya. Itu pemadam gimana? Untuk di pelabuhan karena airnya pasti menggunakan air laut ya Pak ya. Ya. Jadi untuk spek-spek untuk di pelabuhan biasanya memang menggunakan spek khusus juga terhadap material dari bodi kendaraannya maupun dari pompanya. Nah, biasanya dari spek yang diminta itu sudah ke material yang memang udah seawater, seawater resistant. Kita pernah buat. Jadi untuk customer di pelabuhan ya mulai dari Pelindo 1, 2, 3 kita ada supply. Itu semua full stainless steel, mulai dari bodi, tangki maupun pompanya. Iya. Untuk industri besar, karena saya melihat pemerintah kita sekarang juga concern dengan industrialisasi ya. Artinya pabrik besar seperti pabrik rokok tentunya akan beda dengan pabrik baja, ya kan?
bagaimana Ajax menyikapi perkembangan ini? Karena saya dengar lagi kemarin itu kan sudah ditandatangani perjanjian untuk membangun pabrik baterai. Betul. Di Kerawang kalau nggak salah ya. Daerah Gresik mungkin, Pak. Oh, Gresik. Nah, itu pasti perlu mobil pemadam. Nggak mungkin hanya menyediakan Apar gitu ya, Pak. Apar itu udah nggak usah cerita lah, ya kan. Nah, ini Ajax pernah dan bisakah memenuhi kebutuhan yang seperti ini? Ya, jadi kalau untuk Ajax sendiri sebenarnya untuk produsen atau produksi kami ini kita tidak hanya memproduksi dengan mobil pemadam yang dilengkapi dengan water aja gitu atau air aja. Jadi kita banyak sekali untuk pilihannya. Jadi bisa misalnya twin engine ataupun triple engine. Twin engine ini ibaratnya pompa berikut foam atau air berikut foam atau air berikut powder ataupun kalau triple air foam dan powder. Karena tipe atau kelas pemadam kebakaran ini kan macam-macam. Dari A sampai K kan. Yang misalnya kalau untuk zat padat itu pemadamannya harus pakai apa, kalau yang cairan mudah terbakar harus pakai apa, itu kan berbeda-beda media pemadamannya. Jadi kita biasanya kalau industri, terutama industri Pak, jadi kita biasanya menyesuaikan atau di industri tersebut apa sih yang kebutuhannya dan potensi kebakarannya seperti apa. Contohnya industri tersebut hanya membuat kain atau kayu gitu ya, gitu. Jadi itu kan nanti kebakaran yang potensinya hanya kebakaran kelas A. Kelas A itu hanya bisa dipadamkan dengan air saja. Tapi kalau industri tersebut ada bensin, ada solar, ada penampungan itu, kalau kebakaran itu sudah tipe kebakaran kelas B. Ini tidak bisa dipadamkan dengan air saja. Dia harus ada liquid foam namanya. Jadi dia harus dipadamkan dengan itu. Jadi kalau dia dengan air saja dia bisa lebih besar malahan apinya gitu kan. Tapi makanya terus seumpama nanti di PLTU contohnya atau di PLN itu memang harus ada apa namanya pemadaman yang untuk apabila terjadi kebakaran listrik. Jadi harus ada. Jadi di situ memang harus ada air, ada foam, ada powdernya juga gitu. Jadi saat nanti kebakaran di trafo sebelum listrik ini dipadamkan harus dipadamkan dengan powder tersebut. Tapi nanti kalau memang kebakaran saat di penampungan solar atau bahan bakar, dia harus menggunakan air sama foamnya gitu. Air sama foam. Nah, gitu. Jadi memang kebakaran itu ada klasifikasinya. Jadi tidak hanya semua ada kebakaran trafo, yang kebakaran kita semprot air juga tidak boleh. Nanti justru bisa nyetrum kemana-mana kan gitu. Dan semua bisa dibuat di sini Pak? Bisa kita buat di sini. Ya, saya membayangkan gini, mungkin masyarakat umum hanya mengenal ya mobil pemadam gitu ya. Tetapi saya membayangkan tadi dari ngobrol-ngobrol sebelum kita mulai acara ini, bahwa mobil pemadam kan butuh pendukung, ya kan? Karena contohnya mobil pemadam mungkin maksimum hanya bisa mengangkut 6 kru. Sedangkan untuk sebuah pekerjaan besar kan tidak cukup 6 kru. Nah, apakah Ajax juga membuat kendaraan-kendaraan pendukung dari mobil pemadam itu sendiri gitu? Ya. Kalau untuk itu ada, jadi gini, untuk contohnya satu unit mobil pemadam, contohnya ini hanya maksimal di 6 kru gitu. Itu kita juga memproduksi semacam mobil komandonya, atau mobil-mobil yang kecil ya kayak air jeep yang jadi dia memang biasanya untuk mobil komando atau kadang juga untuk membawa personel apabila di lapangan ada kekurangan tim. Gitu. Biasanya buat buka jalur juga Pak ya. Buka jalur juga. Jadi ya intinya ya itu. Terus untuk mobil pemadam yang kita pakai intinya yang ditahu mungkin masyarakat tahunya mobil pemadam itu hanya
mobil dicat warna Air, ya. mobil Betul. dicat warna merah, bawa tangki, ada bisa nyemprot kan gitu. Orang awam kan tahunya seperti itu. Jadi untuk mobil pemadam ini sebenarnya memang banyak sekali standar-standar yang harus diaju pendukungnya Dan itu Ajax bikin semua. ya, dan itu kita bikin dan kita terapkan itu. Jadi tidak hanya mobil pemadam, mobil warna merah isi air bisa nyemprot, bukan itu aja gitu. Iya. Ini menarik Pak ya, termasuk tadi pembuatan Pak, chassis dari luar kan, 4 hingga 5 bulan. Kemudian item apa lagi yang dikerjakan oleh PT Pundarika Atma Semesta untuk pembuatan satu mobil pemadam? Jadi kalau untuk proses pembuatannya untuk jadi satu unit mobil pemadam kebakaran ini yang kita lakukan di sini adalah mulai dari proses pembuatan bodinya, Pak. Bodi, tangki, terus aksesorisnya, terus di pemipaannya itu kita proses buat di tempat kami. Terus untuk equipment dan pompanya itu memang kita masih impor dari negara lain, terutama untuk pompanya sendiri. Pompa kita ini pakai pompa merek Darley, Pak. Darley ini dari Amerika, dan Darley sendiri ini memang perusahaan khusus pembuatan pompa yang usianya cukup lama di Amerika, udah lebih dari 113 tahun karena Darley udah berdiri dari tahun 1908. Nah, dan Ajax sendiri pun kita udah berdiri udah 25 tahun, Pak. Jadi memang untuk proses pembuatannya ini kami juga sudah menggunakan mesin-mesin yang memang sudah canggih, mesin-mesin CNC, robot welding, pengelasan kita juga menggunakan elektrostatik gitu, Pak. Waspada bencana kebakaran. PT Pundarika Atma Semesta memproduksi mobil dan alat pemadam kebakaran Ajax selama 25 tahun sejak 1996. Ajax adalah produk berkelas internasional dengan kualitas terbaik untuk keselamatan jiwa dan harta benda Anda. Proses produksi dengan menerapkan standar ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949 dan NFPA. Ajax memenuhi segala kebutuhan fire safety berkualitas untuk pemerintahan dan swasta. Hubungi 021 4288 6070 atau kunjungi website ayaxx.com. Utamakan keselamatan dengan Ajax. Kualitas dan kualitas. Ingat, 021 4288 6070 atau kunjungi website ayaxx.com. Oke, ini menarik ya, kita talk show di salah satu ruangan di PT Pundarika Atma Semesta. Ada beberapa equipment, Pak, yang mungkin orang awam tidak begitu mengerti. Mungkin bisa dijelaskan Pak Waluyo atau Pak Raffi ya. Ini dulu nih contohnya apa, Pak? Oh ya, yang ini hidrolik cutter, Pak. Jadi ini fungsinya untuk rescue atau penyelamatan untuk pemotongan material besi ataupun material apapun sebenarnya, misalnya bisa kayu, bisa material-material solid yang lain. Tapi terutama biasanya ini dipakai pada saat misalnya terjadi kecelakaan yang bersifat nggak hanya kecelakaan mobil, mau kecelakaan di ibaratnya di suatu tambang atau apa yang dibutuhkan untuk memotong bahan yang misalnya menghalangi untuk area evakuasi. Nah, ini menggunakan tenaga dari hidrolik, Pak. Ya, gitu. Selalu ada di mobil? Ini custom, Pak. Jadi tergantung dari permintaan customer. Jadi tidak semua unit itu dilengkapi dengan alat pemotong ini. Gitu. Oke. Satu lagi mungkin saya tambah, jadi alat pemotong ini kalau jadi dipakai kalau terjadi insiden, contohnya mobil tabrakan atau ada orang terjepit di dalam. Jadi untuk mengeluarkan kan harus memotong, atau biasanya pintu dipotong ya. Kalau biasanya kalau nggak ada ini kita potong pakai api. Betul. Kalau dipotong pakai api, orangnya yang di dalam kan gitu. Makanya digunting pakai ini, dipotong pakai ini. Jadi si korban di dalam ini tidak istilahnya tidak tambah
parah, Iya. tapi bisa cepat untuk diselamatkan. Seperti Karena itu. peranan pemadam kebakaran sekarang tuh luas loh Pak. Nggak cuma pemadaman api, gempa bumi mereka hadir, ya kan? Betul. Bencana alam yang lain mereka hadir. Di luar sana kalau ada kejadian apa-apa itu tim fire and rescue yang maju duluan gitu. Betul, betul. Bukan misalnya mendatangkan ambulans dari Iya. rumah sakit, malah tim rescue duluan yang Di kita juga sudah mulai Pak, contohnya untuk teman-teman dinas pemadam itu contohnya yang sering kita dengar lihat. kabar di TV ya, ada sarang tawon, itu dari teman-teman dinas pemadam. Ular. Ada ular. Aduh. Sampai cincin yang nggak bisa Nggak bisa dikeluarkan lepas. itu teman-teman ke dinas pemadam sudah mulai. Terakhir tuh saya menemukan berita handphone dan ATM jatuh. Disolopkan Pak. Itu minta pertolongan pemadam kebakaran. Jadi teman-teman kerjanya sudah memang udah ini dari sudah Betul. diperluas lah. Jadi memang butuh alat-alat seperti ini Pak ya. Iya. Selain alat ini apa lagi Pak yang mungkin bisa disampaikan? Jadi kalau di kita sebenarnya kalau untuk peralatan untuk pemadam kebakaran ini bisa dibilang A sampai Z itu di Pundarika itu ada ya Pak ya. Jadi sebenarnya alat pemadam kebakaran ini sangat banyak sekali. Karena sebagai contoh misalnya nozzle seperti ini misal. Nozzle seperti ini banyak sekali tipe, ukuran, model, kapasitasnya itu variatif sekali. Nah ini mulai dari misalnya ini gun nozzle, ada juga yang model ininya brand spep. Nah itu kalau untuk di pemadam sangat banyak sekali peralatan yang ada. Terus contoh kalau di pemadam itu ada namanya itu sebenarnya monitor. Kalau mungkin orang awam monitor itu adalah layar ya Pak. Karena kalau di pemadam itu monitor itu nozzle tembak yang ada di atas mobil. Bentuknya seperti ini. Itu namanya Monitor. Fungsinya Pak? Fungsinya untuk sebagai nozzle tembak yang ada di atas kendaraan. Jadi yang di atas. Jadi tidak perlu ibaratnya kalau pakai handline atau nozzle tangan gini. Ini kan kalau penggunaan kita misalnya pressure di atas 8 bar kan orangnya berat nih Pak. Orangnya bisa kepental. Tapi kalau menggunakan nozzle yang di atas yang fixed monitor kayak kan jadi beban dari pressure air ini udah nggak ditumpu sama orangnya lagi gitu. Karena udah ada instalasi yang udah kita siapkan. Terus mulai equipment yang lain seperti selang, terus kopling, terus alat-alat bantu pemadam yang lain seperti pompa portable, apar dan peralatan semua itu adalah standar internasional. Iya, standar internasional. Termasuk seandainya ada kebakaran di lantai 20. Di lantai 20 kita ada unit fire ladder, Pak. Fire ladder ketinggian kita maksimum bisa sampai 72 meter. Nah, untuk fire ladder kita masih ada dari Principal, ada dari Italia maupun dari US. Tapi memang peralatan untuk safety atau rescue ini memang semuanya belum bisa kita buat sendiri Pak. Sebagian kita memang harus mengambil dari luar, tapi kita sebagai agen tunggalnya Pak untuk di Indonesia ini. Karena butuh sertifikasinya. Ya, sertifikasinya itu yang di Indonesia ini memang belum bisa. Di gedung ini kan saya sering lihat ya mobil pemadam yang orangnya itu bisa naik ke atas gitu Pak ya. Ada satu tempat khusus gitu. Jadi mereka bisa bergerak sampai ke atas gitu, ke posisi yang Ya, ada itunya kayak ada keranjangnya gitu Pak ya. Ya, Pundarika pernah buat itu. pernah buat Pak, fire ladder Pak. Itu juga tergantung pada Pemesanan, ya tergantung dari pemesanan. Oke. Maksimal berapa beban yang bisa di Bebannya di basketnya itu bisa sampai 500 kilo di basket. Jadi kalau misalnya buat evakuasi, evakuasi itu ibaratnya masih mampu 5 orang. Ya, kita ambil rata-rata orang di 100 kilo. Tapi kalau orang-orang Indonesia biasanya kan 70-80-an kilo, jadi ibaratnya masih Ya safety. 5 orang lah aman. Iya. Kalau di mobil pemadam kebakarannya sendiri secara umum berapa? Maaf Pak. Maksimalnya berapa beban yang bisa? Kalau untuk mobil pemadam kebakaran, maksimum beban yang diizinkan berapa itu sebenarnya tergantung dari sasisnya nih, dari kendaraan nih. Jadi kendaraan ini kan mempunyai
beban angkut atau gross vehicle weight-nya itu kan macam-macam. Ada yang misalnya 8 ton, 15 ton, ataupun yang unit-unit tertentu bisa sampai 42 ton ataupun 60 ton. Nah itu nanti kita baru sesuaikan kapasitas dari mobil tersebut dengan tidak melebihi dari beban maksimum yang diizinkan gitu Pak. Kecepatan Artinya produk Ajax juga dikir dong kalau ada tadi menyinggung soal GPW segala. Betul. Ya, kita selalu dilakukan pengecekan Pak dari Dinas Perhubungan. Jadi sebelum proses pembuatan pun kita kalau yang produk-produk yang baru kita buat kita mengurus ibaratnya uji rubah bentuk SKRB rancang bangun. Nah itu kita buat terlebih dahulu, kita ajukan terlebih dahulu karena di situ nanti akan dilihat dari dimensinya, pembebanannya. Setelah unit selesai, itu baru nanti dilakukan pengukuran lagi fisiknya terhadap SKRB yang sesuai nggak tadi gambar yang kita Gambar ajukan yang kita tadi buat. gitu. Itu saya masih paham. Kita membuat rancangan dulu, kita ACC ke perhubungan, nanti setelah itu unit kita produksi, dicek lagi sesuai nggak dengan gambar ini kan gitu. Saya perhubungan nggak menguji tekanan air nggak ya? Nggak, Kalau pengujian itu biasanya dilakukan dari dinas pemadam Tetap mau tahu juga ya? Ada sebagian yang misalnya ada dipersyaratkan Pak, misalnya dipersyaratkan bahwa ini harus mendapatkan sertifikasi dari Dinas Pemadam Kebakaran. Nah itu kalau di Indonesia ini di DKI Jakarta, jadi itu harus dites performanya. Tapi kalaupun tidak diminta sama customer, kita selalu melakukan pengujian juga di workshop kita Jadi performanya kita tes. Seperti uji mutu dong? Iya, seperti uji mutu. Di intern Pundarika. Iya. Oke. ini kan kalau kita bicara mobil pemadam kan kita butuh kecepatan Pak ya, termasuk kelincahan. Kalau di Pundarika Atmas Semesta ini seperti apa? Produksi mobil buatan. Apakah Ajax juga melakukan ini modifikasi mesin? Enggak kan? Kalau mengikuti standar kendaraan masing-masing atau? Kalau modifikasi mesin kita tidak lakukan Pak. Jadi yang kita lakukan itu penyesuaian terhadap pembebanan yang distandarkan. Terus kalau ditanya masalah kelincahan mobil, sebenarnya ada peraturan dari standar internasional NFPA ini Pak dari US bahwa sebenarnya untuk mobil pemadam kebakaran ini kecepatan minimumnya harus bisa di 80 km per jam. Itu minimum. Sebenarnya acuannya itu. Jadi bukan masalah ibaratnya harus bisa lincahnya ini kan sebenarnya kan harus bisa manuver kan gitu kan. Ya. Minimumnya di 80 km per jam. Terus juga mempunyai standar pengereman, akselerasi. Kalau untuk City Fire itu di kecepatan 55 km per jam itu harus bisa ditempuh di bawah 25 detik. Nah, seperti itu. 25. Okay. Nah, terus pengereman kalau untuk di pemadam kebakaran itu standarnya adalah jarak maksimumnya itu tidak boleh lebih dari 10,7 meter dengan kecepatan 32 km per jam. Jadi pada saat kita lari dengan kecepatan 32 km per jam, kita injek rem sampai berhenti, itu tidak boleh lebih dari 10,7. Nah, jadi itu standarnya, acuannya utamanya seperti itu, Pak. Dengan beban yang lumayan. Dengan beban maksimum. Dengan full load. Iya. Kalau bicara mengenai mobil pemadam kebakaran ini kan bukan mobil biasa ya, Pak. After sale service perawatannya bagaimana? Mungkin tadi nanti Pak Bebin bisa menambahkan. Ya, apakah Ajax juga menyediakan layanan itu misalnya saat tiap tahun melakukan pengecekan terhadap unit, bla bla bla. Apakah seperti itu servis dari Ajax? Atau setelah jual hanya dikasih itu daftar pengecekan, Anda lakukan sendiri, maksudnya si customer yang melakukan sendiri atau bagaimana? Jadi kalau untuk servis atau pernah jual gitu ya, intinya kita untuk produk kita memang setelah ada customer pembelian itu yang pasti garansi unit kita ada 1 tahun garansi unit. Oke.
pompa kita bergaransi 3 tahun 3 tahun. untuk pompanya ya. Itu. Terus kalau di situ nanti ada komplain atau walaupun di luar garansi pun kita kami dari manajemen berkomitmen 3 kali 24 jam kita maksimal sudah harus sampai. Oke. Oh, oke. Walaupun di saat apabila terjadi komplain di saat contohnya lagi ada kejadian ternyata rusak atau nggak bisa nyemprot. Seumpama di jam 2 sore, jam 2 malam gitu. Kita ada satu tim ini untuk problem solver. Jadi mereka bisa langsung telepon dulu ke tim kita ini. Dia akan pandu lewat telepon. Setelah dipandu lewat telepon ternyata tidak memungkinkan atau tidak bisa terselesaikan, kita maksimal 3 kali 24 jam kita udah sampai lokasi. Oke. Cuma kalau seandainya ada kerusakan bisa datang kemari Pak ya? Atau bagaimana? Kalau biasanya kalau jauh contohnya di luar pulau kita datang dulu. Oke. Kita akan survei dulu. Iya. Kita akan survei dulu kalau memang di situ nanti bisa kita kerjakan di lokasi, kita langsung kerjakan di lokasi. Tapi biasanya kalau memang harus ditarik biasanya sangat kecil sekali kalau memang harus ditarik lagi. Soalnya biasanya pengerjaan sama penarikan juga. Selain itu lebih lama. Betul. Dan itu berisiko kan? Iya. Ketika unit ditarik kembali ke pabrik, Di sana kosong. karena kan jadi betul. status quo. Betul. Nah kalau bicara perawatan Pak, ini kan mobil tidak dipakai setiap hari Pak ya. Jangan sampai dipakai setiap hari. Ya, Kalau dipakai setiap hari. Memang mobil pemadam itu dibeli untuk tidak dipakai. Kalau bisa jangan dipakai gitu. Jangan dipakai. Dibeli kalau bisa jangan dipakai. Itu harapan kita bersama. Saya pikir ini, tadi kan Bapak mengatakan unit pemadam ini ada yang pakai air, ada yang pakai foam, ada yang pakai powder. Oke. Yang pakai air berapa lama perlu dikuras? Iya dong. Betul. Karena kan kita juga nggak tahu air yang masuk ini kualitasnya kayak apa, ya kan? Akan meninggalkan apa di dalam tangki yang nggak tahu. Bapak minimum berapa ribu liter? Minimum. Kita minimum sebenarnya kalau bahasa minimum itu kalau kayak pernah dibuat, yang pernah kita buat sebenarnya paling kecil 400 liter Pak. Itu untuk 400 liter. kelas G. Sampai yang di Sampai atas yang paling 10.000. besar di atas 10.000, 12.000, 14.000. Itu kan udah seperti air kolam renang itu. Iya beneran, ya kan? Itu kan kemungkinan terjadi endapan dan sebagainya, merusak. Alah, udah. Kita kan nggak bilang air bersih, yang belum tentu air bersih yang masuk. Itu berapa lama yang misalnya petunjuk dari Ajax kepada customer untuk melakukan pengurasan, karena itu jumlah air yang luar biasa loh, 400 liter udah lumayan, apalagi yang di atas 10.000 gitu. Itu mesti dikuras. Sebenarnya kalau untuk pengurasan itu biasanya yang kita sarankan adalah pada saat setelah pemakaian Pak. Jadi pada saat setelah pemakaian kita harus lakukan flushing atau pembersihan di pompa ataupun tangki, karena kan pada saat operasional itu terkadang kan kita menggunakan air yang kita nggak tahu sumbernya, seketemunya, seadanya. Ya mungkin air limbah juga mungkin dipakai gitu-gitu kan. Jadi intinya pada saat habis pemakaian itu disarankan untuk melakukan flushing atau pembersihan. Nah setelah itu baru diisi dengan air yang kita ibaratnya udah tahu nih sumbernya, misalnya air bersih, nggak harus pump, tapi ibaratnya air yang memang dari tidak danau, bersih, kontaminasi gitu. Karena sebenarnya dari tangki kita sendiri itu kita udah hodip galvanis, kita udah lapisin anti karat baik dalam maupun luar, dan garansi untuk tangki kita dari karat itu udah kita garansi sampai 15 tahun Pak. Jadi dengan kurun waktu 15 tahun ini kan kita juga memberikan jaminan yang tidak singkat nih, karena di lapangan kita juga tidak bisa memastikan atau mengontrol ke petugas ataupun ke operator bahwa airnya yang akan digunakan pasti air yang bersih, yang aman. Itu tidak bisa kita pastikan. Yang penting adalah flushing setelah pemakaian. Flushing setelah Itu wajib Pak ya? Ya, Wajib ya. itu untuk memastikan sebenarnya kan di pompa
terus sama Iya, di di saluran. saluran, Saluran. ya gitu. Iya, Betul. Itu yang saya pikirkan tadi. Ya. Bapak menyebutkan soal monitor Ya. atau yang kita kenal sebagai kanon. Kanonnya, ya. Iya. Nah, satu yang tadi terbersit, foam dan powder tuh umurnya berapa? Boleh diam di nginep di dalam unit Di itu dalam unit. berapa tahun? Tankinya ya Pak ya. Heeh. Kalau untuk yang foam itu sendiri memang banyak tipe Pak ya. Memang tapi memang ada apa namanya untuk masa kadaluarsa dari Iya, foam iya, itu iya. memang ada. Ada yang 5 tahun gitu. Jadi masa kadaluarsa dari pemakaian foam ini masing-masing chemical ini. Oh, oke. Jadi itu memang ada masa kadaluarsanya gitu. Terus dari sisi perawatan juga kadang kalau yang Bapak bilang tadi kalau foam kan nggak boleh sembarangan dibuang, nggak boleh sembarangan dikuras kan. Iya, iya. Lama-kelamaan dia juga akan ngendap juga Iya, gitu. iya. Nah di situ memang harus apa namanya sering Ada di flashingnya flashingnya juga, juga, ada gitu. Oke. Apalagi foam ini sangat korosif sekali. Oh, foam sangat korosif. Sangat korosif, korosif. lebih jahat dari ini apa namanya contohnya air laut gitu kan. Foam ini memang sangat korosif sekali, makanya tangki yang untuk penempatan foam itu minimal ya harus stainless steel 316 ataupun polipropilin gitu. Polipropilin. Yang tahan karat, memang benar-benar tahan karat. Iya. Karena itu memang sangat korosif sekali gitu. Iya, iya, iya. Karena unit pemadam ini enggak kan sangat tidak umum gitu loh. Betul, Pak. Dan pengetahuan ya, masyarakat umum juga sangat terbatas mengenai pemeliharaan kendaraan ini gitu. Pak Bibi bisa memberikan beberapa suggest nggak Pak? Perawatan untuk kendaraan sejenis ini yang Yang katakanlah saya bisa berikan saja itu kan misalnya kondisi dari kendaraan Iya. di luar tangki dan di luar equipment pompa. di Ini- unit pemadam ini ya, di Pak? luar Di pengetahuan sistem saya, pemadam gitu. ya. Kalau kendaraan itu ya saya membayangkan bahwa paling tidak kan seminggu sekali harus dipanaskan, betul. ya kan? Paling tidak sebulan sekali maju mundur. Kalau enggak kan bannya rusak. Iya. Nggak main-main loh, Bapak ini bikin tangki paling kecil 400 liter, itu udah 400 kilo baru airnya Baru saja. air. Ya kan, belum konstruksi Bapak, belum pompanya, belum ini itu, gitu. Itu yang paling kecil. Iya. Bayangkan yang tadi, yang di atas 10.000 liter, ya kan. Itu kalau bannya suruh diem seperti itu berlama-lama, bannya akan rusak, Iya. ya kan. Maju mundur harus, tekanan angin ban harus. Sekarang jagain supaya aki nggak rusak bagaimana? Iya. Tadi Bapak ini kan sudah mengatakan bahwa kalau bisa unit ini jangan dipakai gitu kan? Nah, ini bukan unit tamasya ini kalau kepepet baru keluar, nah, ya kan? Ya artinya aki juga mesti dijaga. Iya, Jangan ketika dibutuhkan terus nggak bisa start konyol. Itu sih udah kebangetan gitu ya. Terus lagi misalnya tentang perawatan umum, ya. Lagi-lagi saya mengacu pada statement Bapak ini bahwa kalau bisa di mobil jangan dipakai gitu kan. Tetapi oli mesin, minyak rem, oli gardan, oli transmisi, mana bisa terus bilang, oh iya kalau bisa nggak dipakai ya. Terus setahun, 2 tahun, diamkan. Nggak mungkin, karena negara kita ini negara yang lembab, Iya. ya kan? Oli gardan pasti mengandung air, oli mesin pasti mengandung air, jangan tanya minyak rem gitu ya. Itu semua mesti dirawat, Iya. ya. Tahunya dari mana gitu? Berarti kan ada tim yang ya maksudnya dari pihak customer yang memang aware, yang memang melihara kendaraan ini, dan karena pada dasarnya kalau bisa kendaraan ini tidak dipakai, berarti kan perlu logbook. Iya. Maaf, kita ini Sering abai Pak. seringkali nggak disiplin, bukan tipe manusia disiplin kita ini. Iya kan? Artinya ketika perusahaan ini punya mobil pemadam, toh udah dilapin tiap hari, mengkilap, udah ini ya udah gitu kan nggak bisa seperti itu gitu. Logbook untuk membuat catatan, kalau ditanya
terakhir ganti oli sampean kapan? Wah, nggak inget Pak ya, mungkin berapa bulan yang lalu. Berapa bulan yang lalu identik dengan tahun lalu gitu kan. Ini kan celaka. Ketika dibutuhkan masalah gitu ya. Terus urusan kelistrikan. Urusan kelistrikan, saya percaya bahwa kendaraan buatan Ajax ini pasti ada urusan kelistrikannya. Jangan jauh-jauh, orang sirene sama lampu rotatornya juga listrik gitu kan. Emang masih sirene zaman dulu yang diputar gitu kan enggak, ya kan? Nah, kelistrikan kita baru juga membahas bahwa musuhnya hama. Dimakan tikus lah apa, artinya kebersihan lingkungan si kendaraan kan ini yang mungkin kalau orang biasa tidak akan terpikir gitu. Masalahnya ini apa, mobil ini kendaraan apapun tadi kan saya makanya menanyakan selain mobil pemadam utamanya, entah itu yang bawa air, entah itu yang bawa tangga, pasti kan ada supporting car-nya dan itu kan di satu bangunan yang terpisah dan bersih dan nggak ada yang boleh macam-macam di situ kan. Nah itu kan bagaimana untuk menghindari tidak kemasukan tikus lah apalah gitu yang bisa merusak kendaraan gitu. Belum lagi ketika kendaraan ini di lingkungan yang tadi, lingkungan udara laut misalnya, yang bisa membuat karat kendaraannya oke, dirawat, pintunya macet. Nah, kira-kira dibutuhkan pintunya nggak bisa dibuka, gitu kan? Konyol lagi gitu. Saya memikirkan hal-hal yang konyol. Jadi bagaimana kerangka berpikirnya adalah bagaimana agar kendaraan ini standby, siap pakai, 24 jam per hari, 7 hari per minggu, 365 hari setahun gitu. Ini yang mesti ada di kepala kan itu. Betul. Makanya saya pikir-pikir kayaknya nggak ada pilihan lain, harus punya logbook. Kapan dipanasin, berapa lama, kapan maju mundur supaya gigi transmisi, gigi gardan ini. Yang saya makanya tadi sedikit mempertanyakan ke pihak Ajax, ini pompa perlu dites enggak gitu. Dites dalam arti entah itu 6 bulan sekali atau apa gitu ya. Untuk ya tadi kan memastikan air juga mengendap. Saya tanya Bapak juga soal umur dari sifum, umur dari powder gitu. Jangan lengah di situ gitu loh. Terus ya sorry bisa aja kan terus menyalahkan Ajax, ini pompanya nggak jalan nih gitu. Padahal ya tadi lemahnya pemeliharaan yang poin-poin tersebut itu sehingga saya pikirnya mesti ada logbook. Jadi meskipun diharapkan mobil ini jangan dipakai Pak ya, cuma diharapkan harus mobil ini siap pakai gitu loh. Fit, standby dan siap pakai. Itu. Ya, tapi pakai biasa istilah fit and proper test boleh. Biasanya kan, ya? kalau untuk dari di dinas terutama ya, di dinas itu untuk apa perawatan atau untuk merawat mobil ini biasanya dia juga biasanya standar SOP yang standar setiap pergantian shift itu pasti dilakukan pengecekan. Pengecekan dalam arti di starter baterai masih kuat nggak, terus engine di running, pompa dilakukan pengecekan. Itu biasanya SOP dari masing-masing teman-teman dinas pemadam biasanya. Jadi setiap pergantian shift, jadi mungkin sehari semalam itu bisa 3 kali. Karena di setiap pergantian shift memang dia harus memastikan bahwa unit ini ready ya, nggak dipakai dalam arti nggak dipakai untuk kebakaran apa tidak terjadi kebakaran, tapi unit untuk perawatan gitu selalu ready gitu. Ini waktu 1 jam sepertinya nggak cukup Pak ya. Mau disambung lagi? Ini soalnya kita harus sering-sering ke Gunung Putri. Ini sesuatu yang unik gitu ya. Penting. Betul. Dan kita juga pada saat yang sama bangga bahwa di negara kita sudah ada industri yang
membangun kendaraan seperti ini gitu loh. betul. Jadi bukan tergantung harus beli dari luar. Betul. Ini yang perlu dapat acungan jempol. Apresiasi dari kita ya. Apresiasi dari masyarakat semua gitu. Betul. Mungkin yang terakhir Pak Raffi atau Pak Waluyo bisa menyampaikan selain mobil pemadam kebakaran, equipment apa lagi Pak yang dibuat oleh PT Pundharika Atma Semesta ini, kemudian yang butuh informasi lebih lanjut ya mengenai equipment pencegahan musibah kebakaran termasuk mobil pemadamnya bisa kemana ini? Nah, kalau unit apa aja yang kita buat sebenarnya memang kita base-nya memang di fire truck ya, tapi kita fire truck selain fire truck kita ada fire rescue, fire ladder, ataupun pendukung-pendukung pemadam yang lain seperti mobil komando ataupun mobil supply. Terus kita juga ada untuk kendaraan khusus untuk yang kita suplai ke kepolisian atau ke ibaratnya ke aparat di pemerintah, seperti kita ada pembuatan mobil water cannon atau mobil rantis ataupun mobil untuk APC, armor passenger carrier, jadi untuk membawa atau evakuasi pejabat dari suatu tempat untuk mengeluarkan dari area tersebut, yang semuanya sudah dilapisin dengan anti peluru baik dari kaca, bodi, dari kaca, bodi maupun bannya sudah run flat. Terus kalau dari equipment, kita equipment untuk pemadam kebakaran ini memang sudah sangat banyak yang kita jual, ibaratnya list dari equipment kita ini banyak dari A sampai Z untuk kebutuhan pemadam kebakaran itu kita ada. Ambulan kita ada pembuatan Pak, tapi ambulan untuk segmen-segmen tertentu sih memang banyak kan kita untuk di sebagai pendukung. Iya, pendukung untuk di pemadam. Mobil pemadam lebih kepada. Banyak kan memang untuk perusahaan-perusahaan tambang ya, mining, karena membutuhkan ambulan khusus, bukan ambulan-ambulan yang standar. Itu. Informasi lebih lanjut Pak Waluyo, Pak Raffi? Ya, untuk bagi teman-teman atau dari dinas, dari pemadam atau dari perusahaan-perusahaan yang untuk apabila pengen menghubungin kami, kita ada di, kalau di website kita ada di www.ayax.com. Double X Pak ya? Double X. www.ayax.com yaitu. Kalau untuk di marketing kami di kantornya di Cempaka Putih di Jalan Lejen Suprapto, itu di 021-4288-6070. Gitu. Jadi bisa lihat di webnya, sekaligus bisa telepon langsung ke sana ya. Langsung bisa. Gitu. Terima kasih sebelumnya Pak Raffi, Pak Waluyo sudah menerima kita di pabrik PT Pundharika Atma Semesta. Pak Bubun juga terima kasih. Pastinya apa yang kita bicarakan bermanfaat ya teman-teman, dan sahabat Sonora mencegah dan jauh lebih baik. Pastinya. Ini penting supaya masyarakat tahu bahwa di negara kita sudah mampu membuat kendaraan pemadam dan kendaraan pendukung lainnya gitu untuk industri apapun gitu. Apapun kebutuhannya gitu. Betul, dan patut kita apresiasi, jadi maju terus ya buat PT Pundharika Atma Semesta dengan brand terkenalnya Ayax. Terima kasih. Saya Anto pamit. Sampai jumpa dan salam sehat untuk Anda semua.